Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar ilmu komputer, Microsoft Office, Android, dan pendidikan. Oke sobat, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal ulang ya pada sistem operasi ke perangkat komputer ataupun laptop kita. Jadi kasusnya di sini komputernya lambat pada saat kita mengoperasikan, jadi akan kita install ulang supaya lancar pada saat pengoperasian. Jadi adapun yang akan kita bahas nanti, yang pertama saya tunjukkan bagaimana kita mengetahui spesifikasi pada komputer ataupun laptop yang kita install nanti. Kemudian yang kedua, saya tunjukkan bagaimana cara membuat bootable-nya, karena yang di sini kita akan memakai flash disk ya pada saat menginstal. Kemudian yang ketiga, saya tunjukkan bagaimana kita men-setting BIOS. Setelah itu saya tunjukkan bagaimana cara menginstalnya dari awal sampai akhir. Oke sobat, kalian yang baru saja berkunjung channel ini ataupun yang baru saja klik video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, alat dan bahannya yang akan kita gunakan untuk menginstal nanti ya. Ini dia satu buah flash disk yang berukuran 16 GB. Tapi kalau untuk menginstal sistem operasi Windows 10 untuk 8 GB sudah cukup untuk menginstal ya. Karena saya punya 16 GB. Ini untuk memasukkan ataupun membuat bootable nanti pada saat kita menginstal ya. Untuk Windows bootable-nya kita menggunakan flash disk. Kemudian satu buah hard disk eksternal ini untuk menginstal sistem aplikasinya nanti dan menginstal untuk drivernya. Ini laptop yang akan kita install nantinya. Baik, sebelum melakukan penginstalan, kita harus tahu terlebih dahulu spesifikasi komputer yang akan kita install nantinya. Jadi kita supaya tahu berapa byte yang akan kita gunakan nanti untuk sistem operasi dalam pembuatan bootable-nya ya. Oke, untuk cara mengeceknya kita bisa pilih ya disk PC seperti ini. Kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, ini device spesifikasi dari perangkat komputer ataupun laptop kita nantinya ya. Ini namanya ya. Kemudian ada prosesornya, Intel Core i3 dan CPU-nya ya ini. Kemudian untuk install RAM-nya ya ini ada 4 GB. Kemudian device-nya, dan inilah dia dari spesifikasi device ataupun perangkat komputer kita. Ya, untuk sistem tipenya 64 byte. Jadi nanti pada saat pembuatan bootable-nya kita harus gunakan yang sistem 64 byte. Ini untuk ngecek spesifikasi yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa tekan tombol dengan berlogo Windows, kemudian plus R ya. Kemudian bisa kita ketikkan dxdiag. Ini sama untuk mengecek spesifikasi komputer kita juga. Oke, ini dia sistem informasinya ya. Kita bisa lihat, inilah dia. Yang harus kita perhatikan yaitu sebelum kita menginstal ya, ini dia sistem operasinya Windows 10 64 byte. Kemudian untuk prosesornya ini dia Core i3, CPU 1,70 GHz, kemudian memori 4 GB. Jadi kita harus tahu juga syarat yang harus diperlukan ya untuk menginstal ini. Karena untuk Windows 10 ini dia minimal untuk melihat format harddisknya nanti kan pada saat kita membuat bootable ada format harddisknya, pilih GPT atau MBR ya. Kita bisa pilih disk PC, klik kanan, kemudian pilih manage. Ini untuk mengecek format harddisknya nanti apakah
perangkat kita menggunakan perangkat MBR atau GPT. Setelah itu kita pilih Disk Management. Nah, ini kalau tipe seperti ini dia tipe dari GPT. Jadi apabila partisinya MBR ini untuk pada formatnya, jadi kita pastikan nanti pada saat pembuatan bootable-nya kita pilih yang MBR ya. Kalau dia menggunakan format GPT, jadi kita harus pilih yang GPT. Jadi kita sesuaikan saja. Oke, itu tadi untuk melihat spesifikasi dari perangkat atau device yang akan kita install. Lanjut kita ke pembuatan bootable-nya. Oke, untuk pembuatan bootable kita menggunakan aplikasi Rufus ya. Aplikasi Rufus ini sudah punya saya aplikasinya. Jadi nanti kalau sobat belum punya aplikasinya, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Jadi sobat bisa tinggal download aja. Kita buka aplikasi Rufusnya. Kita yeskan. Nah, ini dia untuk pilihannya ya. Perangkatnya ini maksudnya nama dari flash disk yang kita gunakan ya. Ini sebelum kita buka Rufusnya, pastikan untuk flash disk sudah tertancap pada kabel pada port USB ya yang ada di komputer ataupun laptop kita. Ini sudah terpasang. Kemudian untuk pilihan boot ini ISO atau non bootable atau FreeDOS, ini kita pilih saja yang disk atau ISO karena kita menggunakan file ISO. Kemudian ini kita pilih ya. Kita pilih, kita cari apa? Kita cari file ISO yang ada di komputer kita. Pastikan kita punya file ISO-nya. Kalau kita belum punya file ISO-nya, kita bisa download di internet ataupun nanti saya bagikan di link deskripsi untuk file ISO-nya. Kita sorot pada file ISO-nya. Ini yang 64 byte ya. Karena tadi kita cek di spesifikasi komputernya dia menggunakan yang 64 byte. Kita pilih open. Nah, ini dia untuk skema partisinya ya. Kita ada dua, ada MBR dan GPT. MBR ini kependekan dari Master Boot Record ya. Kemudian untuk GPT ini dia pengembangan dari skema partisi sebelumnya. Kemudian sistem targetnya kita tidak bisa merubah ya. Ini udah ada pilihannya cuma satu, UEFI. Nah, kalau sudah kita pilih mulai ya. Ini kita okekan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai di ujung sini ya. Nanti ada tanda siap sudah. Kemudian selanjutnya masuk ke pengaturan BIOS. Untuk masuk ke BIOS, kita bisa tekan tombol F2 ya. Setelah kita hidupkan, kemudian sebelum masuk ke booting awal, kita tekan F2 secara berkala sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari BIOS, Basic Input Output System. Untuk men-settingnya, kita bisa pilih pada bagian boot ya, ini pada bagian boot, kemudian ada boot option 1 dan boot option 2. Karena kita menggunakan flash disk, kita pilih yang partisinya, kita pilih yang UEFI SanDisk ya. Ini berdasarkan merek dari flash disknya yang kita gunakan. Kita pilih enter, dan untuk perintah-perintahnya kita bisa lihat pada bagian ini ya. Ada select screen, ada select item ya. Ini untuk menggeser ke samping ya. Pada bagian layar ini, tombol ini ya. Kemudian ada select item. Ini untuk kebawahkan pada bagian itemnya ya. Jadi disesuaikan dengan perintahnya.
Kemudian ada F1, kemudian ada F3 optimization, F4 untuk menyimpan dan reset ya. Kemudian ada escape itu untuk kembali. Jadi kalau sudah kita setting ini ya, kita atur untuk boot optionnya, karena ini sudah menggunakan flash disk kan. Jadi booting awalnya kita gunakan flash disk. Untuk menyimpannya kita bisa menekan F4 ya, F4 pada tombol keyboard ya, seperti ini. F4, kemudian muncul save configuration and reset. Kita pilih aja yes dengan cara menekan tombol enter. Kita tunggu sampai bootingnya keluar ya. Oke, untuk menu yang awal language to install ini hanya yang disediakan cuma satu ya, yang started. Jadi untuk time and currency formatnya kita bisa pilih Indonesia. Tekan aja tombol I. Kita tekan saja tombol I, kemudian kita cari pada bagian Indonesia. Kita cari pada bagian Indonesia, kemudian untuk keyboard or inputnya ini untuk untuk format keyboardnya ya, ini kita pilih aja US, nggak usah kita atur, kita hanya mengatur pada time and currency formatnya saja. Kemudian kita pilih next. Ini kita pilih install no. Kalau ingin memperbaikin kita bisa pilih repair your computer, tapi karena kita ingin menginstal ulang, kita pilih saja install now atau install sekarang. Setelah muncul menu seperti ini, kita pilih saja I expect the license item. Kita centang, kemudian kita pilih next. Untuk upgrade install Windows, kemudian yang kedua ada custom install Windows and only, kita pilih aja yang nomor 2. Ya, ini format dari hard disk GPT ya, bit partition. Ini format salah satu format dari GPT. Untuk data ini sudah saya tandain tadi, untuk namanya data, dan untuk yang lain ini drive C. Jadi kita format saja untuk drive C nya, kita sorot pada bagian drive yang kita format, kemudian kita format. Jadi di sini ada dua pilihan ya, ada format dan ada delete. Jadi kalau format kita hanya menghapus pada bagian isinya saja, tanpa menghapus dari partisi tersebut. Sedangkan kalau delete ini nanti untuk partisi atau drive-nya ini akan terhapus. Jadi karena kita ingin menghapus bagian dalamnya saja, kita pilih format. Ya, ini yang pertama sudah kita format, kemudian yang kedua, drive yang kedua kita format juga. Oke, ini kita format. Kemudian drive ketiga kita format. Ingat, pastikan sebelum kita menginstal, pada saat kita sudah backup data, drive D-nya kita tandai dengan nama data ya. Sesuaikan saja, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Supaya apa? Supaya nanti untuk datanya tidak terhapus. Kalau kita format pada bagian data ini, otomatis nanti data kita akan hilang ya. Ini jangan kita perhatikan juga untuk melanjut ke proses selanjutnya. Pastikan yang kita sorot ini pada bagian drive C nya ya, pada bagian drive C, jangan pada bagian data. Ini nanti sistem operasinya terpasang di data, bukan di drive C ya. Ini kita pilih, kita nextkan saja. Kita tunggu proses penginstalan selesai ya. Ini semua ke 5 item ini tercentang hijau seperti ini semua. Kemudian muncul let's go the connect ya, ini minta connect wifi, ini kita skip saja. Ini skip.
Setelah itu kita pilih use export setting. Kita tunggu prosesnya sampai selesai untuk just a moment-nya ya. Just a moment. Kemudian untuk create account for the VC atau pembuatan akun ya pada komputer ataupun laptop kita, ini nama, kemudian untuk password ya. Ini saya contohkan di sini, saya buat aja nama untuk password dan sebagainya saya kosongkan. Ini karena untuk menandai nama dari perangkat kita. Ini karena di sini mereknya Acer, jadi saya ketik saja untuk nama Acer. Sebagai contoh aja ya. Kalau sobat ingin buat nama sobat sendiri bisa disesuaikan saja. Setelah itu kita pilih next untuk melanjut ke langkah selanjutnya. Oke, untuk proses penginstalan sudah selesai sampai di sini untuk prosesnya. Setelah itu baru kita nanti install untuk sistem aplikasi dan drivernya. Ya, mungkin untuk sistem aplikasi dan drivernya kita lanjut ke video selanjutnya ya. Kalau kita gabungkan di video ini juga nanti terlalu panjang. Oke sobat, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa paham bagaimana cara langkah demi langkah untuk menginstal ya sistem operasi Windows 10 di perangkat komputer ataupun laptop. Jadi jika video ini kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar, ataupun ingin memberi masukan silahkan komen di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa like. Apabila merasa video ini bermanfaat, kalian bisa bagikan ke teman-teman media sosial yang kalian punya. Oke, saya sudahi untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.